Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin. Tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian memasuki jam 7 pagi. Dan kembali ingin berterima kasih dan shout out buat semua penonton setia FMS yang masih setia bergabung di kolom komentar, ngasih tahu aktivitas dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kalian jalani setiap pagi hari. Ada yang jalan, ada yang memang masih di rumah, belum dapatkan kerjaan, ada yang buka warung, jual bubur, banyak banget lah. Dan ada juga yang jadi salesman. Ternyata profesinya tuh sangat beragam gitu pendengar dan penonton kita semua. Dan satu hal yang pengen gue samain adalah semoga kalian hari ini rezekinya lancar. Doa-doa kita. Semoga kita tetap bisa terus menafkahi keluarga kita ya. Itu yang paling utama. Dan masih ingin mengingatkan buat kalian semua bahwasannya ini masih ada milestones yang kedua untuk mencapai 75.000 subscriber sebelum Agustus berakhir untuk kita melakukan subathon di Inggris selama 1 bulan ya. Dimulai dari pertandingan Derby Manchester atau gue bisa kasih kalian opsi Derby d'Italia di sama-sama tanggal 13 September. Ada Derby Manchester dan Derby d'Italia Juventus melawan Inter Milan. Itu di tanggal 13 September untuk kita memulai subathon kita sampai akhir September. Antara lain kalau di Inggris itu ada banyak banget pertandingan-pertandingan seru ya. Manchester United lawan Chelsea, juga ada Newcastle lawan Liverpool, banyak lah gitu. Atau kalian juga bisa pilih opsi Italia. Nanti kita coba ini karena baru aja hari kemarin gua kontak teman-teman gue di Juventus bertanya apakah gue bisa live dari dalam stadion. Kalau Manchester City di tanggal 13 September, Derby Manchester most likely bisa. Karena kan memang gue pernah kerja di sana sebelumnya. Tinggal email lah gitu ya. Tapi gue belum pernah nonton Derby d'Italia secara langsung. Jadi gue memberikan opsi itu untuk kalian ya. Semoga bisa tercapai milestones-nya. Dan hari ini juga gue mau seeding sedikit kalau ada bintang tamu yang akan gue ajak ngobrol. Ini adalah cerita personal buat gue. Dan kenapa ini penting, gue ingin menyampaikan cerita ini kepada kalian karena banyak sekali ternyata bakat-bakat yang ada di Indonesia, bakat asli Indonesia yang sebenarnya bisa mencapai sebuah prestasi yang sangat tinggi, tapi karena satu dan lain hal itu tidak terjadi. Ya, di tengah maraknya memang kita banyak naturalisasi, tapi sebenarnya bakat kita itu tuh banyak teman-teman. Dan hari ini gue mau ngundang salah satu, oke? Kita recap dulu sedikit tentang update-updates yang terjadi tentunya di Italia, Inggris, dan juga liga-liga lain. Ada sebuah breaking news pastinya yang sangat menyenangkan bagi fans Manchester United, itu adalah tentang kesepakatan Benjamin Sesko yang akhirnya tercipta ya di hari Rabu ya, Rabu malam, Rabu maghrib lah kemarin. Akhirnya Sesko resmi memilih Manchester United. Kita akan elaborate nanti di situ. Dan beberapa transfer-transfer menarik lainnya untuk kita bisa bahas bersama. Oke, tanpa membuang waktu, kita sikat aja tema yang pertama. Kita mulai dari Italia dulu. Selamat untuk fans AC Milan yang akhirnya mendapatkan poster boy barunya ya. Ardon Jashari resmi pindah ke Milan. Ini ada dua versi. Ada yang menceritakan ini maharnya itu 39 juta euro. Tapi Gianluca Di Marzio menyampaikan actual nilainya itu adalah 37 juta euro. Jadi ada dua versi nih. Versi Gianluca Di Marzio itu 34 juta euro plus 3 juta euro add-ons. Ada juga versi Fabrizio dan juga beberapa media lainnya yang menyampaikan itu adalah angkanya 39 juta euro ya. Dan Ardon Jashari ini memang sudah diincar cukup lama oleh Milan. Tarik-menarik dari sisi valuasi transfer fee berapa yang pantas untuk diberikan kepada salah satu pemain muda ini. Dan dengan resmi ini menjadi pemain Serie A termahal di window ini ya. Dia menjadi pemain Serie A yang ditransfer di Serie A termahal so far sejauh ini di window ini ya. Dan sekaligus memberikan new look of midfielder bagi AC Milan. Setelah menjual Tierney Reinders dengan mahar yang sangat mahal ke Manchester City, langsung dapat 3 ya, jual 1 dapat 3 ya, satunya free transfer Luka Modric, memberikan
pengalaman, maturity kepada skuad AC Milan yang lain, dan juga tentunya mental juara. Kemudian dikomplement juga dengan pemain yang memang di level cukup berada di usia yang masuk ke usia produktif, yang sudah lumayan mature, tapi belum tua. Samuele Ricci dari Torino untuk bisa dictate gitu kan, midfieldernya bersama Luka Modric, dan satu one for the future tentunya ini adalah Ardon Jashari untuk melengkapi 3 set midfielder terbaru untuk bossing Serie A dari sisi AC Milan. Selamat untuk fans AC Milan yang akhirnya menutup nunggu yang begitu lama gitu untuk konfirmasi Ardon Jashari. Semoga memang ini bisa menjadi darah segar untuk bisa meregenerasi lini tengah AC Milan ya, yang memang kita semua tahu ini salah satu lini yang memang butuh penyegaran karena beberapa pemain yang dibeli ada juga yang kurang oke. Kita secara karakter kan ada Ruben Loftus-Cheek yang memang lebih kepada physical presence dan box to box. Milan memang butuh pemain yang bisa jadi playmaker dan juga running the show. Nah, ini yang bisa nanti dibagi kurang lebih tanggung jawabnya antara 3 pemain ini dikomplement dengan pemain lama. Karena banyak juga yang akan segera dilepas seperti Ismail Benacer yang memang sudah jadi surplus of requirements. Kita lihat seperti apa nanti perubahan di era Allegri ya, komposisinya apakah akan main dengan 3 gelandang atau akan main dengan double pivot. Kita lihat nanti apakah 4-2-3-1, tergantung juga nanti siapa striker yang akan didatangkan. Ya, masuk ke Juventus. Kemarin juga ada sebuah berita dari Tuttosport dan juga Football Italia yang menyampaikan sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh Juventus sempat menawarkan, gue juga sempat info di episode kemarin, tapi memang Juventus sempat menawarkan Dusan Vlahovic ke Manchester United. Karena sebenarnya dari sisi opportunity atau kemungkinan ya, yang Vlahovicnya mau pindah ke klub tersebut dan klub itu punya uang untuk membayar transfer fee dan gajinya Vlahovic itu nggak banyak, melimit lah opsi-opsinya. Kita semua tahu ini terjegal karena Milan nggak bisa bayar gaji Vlahovic. Akhirnya opsi Vlahovic ini sangat terbatas. Sempat ditawarin ke Nottingham Forest tapi dianya nggak mau. Kita semua tahu mungkin Manchester United secara magnitude klub, ya Vlahovic nggak mungkin nolak. Tapi MU-nya menolak gitu ya. Karena memang Vlahovic ini itu bukanlah opsi utama bagi Manchester United, tapi mereka ingin fokus 100% ke Benjamin Sesko yang memang secara resmi di Rabu malam kesepakatannya sudah tercapai. Oke, itu dia bridging menuju ke breaking news-nya bahwasannya Manchester United dan Benjamin Sesko sudah resmi mencapai kesepakatan personal ya. Ini disampaikan oleh banyak versi sekali yang sudah valid. Fabrizio Romano definitely, David Ornstein juga definitely. Akhirnya sudah terjalin kesepakatan personal antara Manchester United dan Benjamin Sesko, dan Benjamin Sesko pun secara resmi sudah memilih Manchester United sebagai pelabuhan berikutnya ketimbang Newcastle United ya. Jadi ini membuat clarity dari bidding war yang sempat terjadi malam kemarin. Dua-duanya ngasih bid, MU present bid, Newcastle United present improvement bid 90 juta euro, Newcastle United, Manchester United 85 juta euro. Dua-duanya diterima oleh Newcastle, tapi yang diterima oleh Leipzig, yang di approve penawarannya itu Newcastle, tapi Benjamin Sesko nggak mau ke Newcastle. Sekarang yang terjadi itu Manchester United akan segera mengakselerasi hubungan atau kontak antar klub untuk mencapai kesepakatan transfer fee-nya gitu. Ya, terakhir kan penawarannya 75 juta euro plus 10 juta euro add-on ya. Add-on-nya itu terbagi dari 3 skenario. Ada skenario dari 10 juta euro itu, ada yang gampang dicapai, ada yang ya tengah-tengah lah bisa dicapainya, dan terakhir ada yang sulit dicapai. Nah, ini yang sekarang menjadi pengganjal transfer Sesko ini belum diresmikan. Karena Jason Wilcox itu bersama dengan Christopher Vivel yang memang pernah menjadi bagian dari grupnya Leipzig, itu sedang
nego lagi nih terkait 10 juta add-ons ini, berapa porsi yang gampang dicapai, berapa porsi yang lumayan tengah-tengah bisa dicapai, dan berapa terakhir porsi yang sulit dicapai. Pastinya Leipzig itu pengen yang sulit dicapainya itu sedikit aja porsinya, mungkin cuma 1 juta, mungkin cuma 2 juta. Sisanya yang 8 juta itu gampang dicapai, sehingga secara akumulatif kemungkinan Leipzig untuk bisa mendapatkan harga maksimal dari Sesko itu juga semakin besar. Mungkin secara analogi gue bilang gini, yang mudah dicapai itu tentang klausa add-on, itu contohnya kayak gini. Misalnya kalau Sesko main 10 pertandingan, add-on yang mudah itu langsung bisa tercapai. Misalnya porsi add-on mudah itu 5 juta dari total 10 ini. Kalau Sesko main 10 kali, 5 jutanya harus langsung dibayar. Gitu. Untuk yang tengah-tengah nih, misalnya Sesko harus minimal cetak gol musim ini 13 gitu atau 14 gitu. Ya itu tengah-tengah lah. Seorang striker kan idealnya kalau striker utama main terus 14 gol harusnya make sense gitu. Kemungkinan gagalnya dikit. Nah, itu di tengah-tengah. Nah, yang sulit ini contohnya misalnya tiba-tiba Sesko menang Ballon d'Or musim ini, atau misalnya Manchester United juara Liga Inggris. Karena kan saingannya banyak gitu. Bukannya mustahil, tapi kan saingannya banyak. Jadi faktornya lebih sulit. Nah, inilah yang sedang dinegosiasikan oleh Jason Wilcox dan Christopher Fievel, berapa porsi dari 10 juta add-ons ini kepada Leipzig, dan Leipzig juga punya preferensi gitu. Nah, ini yang belum final, ini yang sedang dinegosiasikan dan juga akan segera di-clearin berapa porsi-porsi ini untuk akhirnya bisa di-announce bahwasannya ini akan menjadi resmi. Nah, gue juga pengen highlight betapa seorang Omar Bereda yang sekarang menjadi CEO Manchester United itu berperan besar dalam mencari uang untuk MU, itu akhirnya bisa nawar Sesko sebesar ini gitu. Jadi ini ada peran dari Bereda juga untuk bisa akhirnya ngedatengin Mbeumo, Matheus Cunha, dan menawar Sesko sebesar ini di satu jendela window yang sama. Kurang lebih breakdownnya antara lain yang dilakukan oleh Omar Bereda nomor 1 itu adalah menyimpan atau saving 12,75 juta pound sterling dari gaji Rashford yang sekarang ditanggung oleh Barcelona. Jadi satu musim Marcus Rashford itu bermain di Barcelona dengan pinjaman, itu United akhirnya bisa menyimpan cash reserve sebesar 12,75 juta pound sterling. Itu yang pertama. Yang kedua, itu transfer Mbeumo dan juga transfernya Matheus Cunha itu dicicil. Cicilannya itu lumayan untuk bisa menutup beban dan saving lagi agar bisa dipakai untuk nawar Benjamin Sesko. Kemudian yang ketiga ada tambahan 21 juta pound dari sell on. Jadi kalian mesti ingat, beberapa musim yang lalu ada pemain-pemain yang dilepas oleh Manchester United. Itu cicilannya mulai masuk. Ya kita tahu lah, Scott McTominay lah atau pemain lain lah. Itu ada uang cicilan yang akhirnya masuk nih ke MU. Itu yang dikumpul-kumpulin sama gajinya Rashford, uang simpenan dari gajinya Rashford, sama nyicil Mbeumo dan Matheus Cunha yang baru di beberapa porsinya dibayar tahun depan, dikumpul-kumpulin, akhirnya lumayan. Dan tambahan 5 juta pound sterling yang dibayarin oleh Chelsea karena penaltinya Jadon Sancho. Mereka nggak jadi beli Jadon Sancho nih secara permanen, mereka harus bayar penalti 5 juta euro. Dan terakhir tentunya kalian semua tahu, cut costing yang dilakukan oleh Omar Bereda dan Sir Jim secara radikal. Posisi-posisi yang redundant di dalam struktur Manchester United sampai meniadakan makan siang gratis untuk staff. Ini cost cutting yang sangat drastis dilakukan, akhirnya bisa membuat secara finansial Manchester United bisa menawarkan 85 juta euro untuk Benjamin Sesko. Nah, sekarang what does it mean? Apa imbasnya kesepakatan antara Manchester United dengan Benjamin Sesko ini untuk beberapa pesaingnya dan juga pemain yang ada di dalam tubuh United? Gue pengen mulai dulu dari yang pertama, nasibnya
Rasmus Højlund ya. Nasibnya Højlund jadi gimana nih dengan kesepakatan ini? Kira-kira seperti apa nih Højlund gitu. Langsung dikonfirmasi oleh Athletic, Rasmus Højlund dengan kesepakatan ini, he is officially in the market. Jadi Rasmus Højlund langsung tersedia di market dengan ekspektasi minimal harga 30 juta pound, klub manapun bisa beli. Jadi Rasmus Højlund lah yang menjadi tumbal atau korban akuisisi Benjamin Sesko ke Manchester United gitu. Karena idealnya seorang pelatih apabila memainkan skema satu striker di formasi timnya, idealnya tuh rumusannya gini, satu striker senior, satu striker yang lagi prime, satu striker yang masih muda. Jadi kalau kita rumuskan, yang agak prime itu mungkin ya si Zikri lah gitu. Ya, mungkin dia sekarang 24 atau ya 23 24. Sesko striker utama ya. Mungkin yang seniornya diisi Zikri sekarang secara status ya. Striker utamanya adalah Benjamin Sesko dan one for the future adalah Chido Obi gitu. Jadi nggak mungkin 4 nih untuk satu slot striker doang gitu. Jadi akhirnya Højlund lah yang secara urutan akhirnya akan dicoba untuk dijual gitu. Dan biar dijualnya tidak rugi, minimal MU harus recoup dengan harga 30 juta pound. Nah, kita semua tahu ya, AC Milan pasti tertarik, Inter Milan pasti tertarik, Juventus mungkin tertarik gitu. Dan mungkin juga ada opsi ke Spanyol gitu. Yang memang masih ada kemungkinan itu terbuka ya. Itu untuk internal Manchester United. What does it mean? Apa imbasnya kepada tim lain ya? Kita bisa melihat ini akan ada ripple effect ke Liverpool gitu. Karena dengan kalahnya lagi Newcastle untuk target strikernya, itu mau nggak mau menunda upaya Liverpool untuk bisa mendatangkan Isak. Newcastle secara logis tidak akan mau melepas Isak apabila belum ada pengganti. Jadi fans Liverpool nih harus bersabar. Gara-gara ini ya mungkin akan mepet-mepet nih penutupan jendela transfer musim ini nih, kayaknya Isak akan kemungkinan kalian lihat berbaju Liverpool gitu. Dan what does it mean? Apa imbasnya untuk Newcastle? Ya udah pasti dia akhirnya harus pivot, harus nyari lagi nih. Aduh, gue kesian banget sama Newcastle sejujurnya. Banyak banget dari kemarin yang akhirnya dia nggak bisa mendapatkan target-targetnya. Nah ini memang pilihan Sesko ini udah disiding oleh Fabrizio Romano sekitar 2 malam yang lalu. Dia bilang kubu Manchester United yakin bahwa Sesko lebih memilih untuk bergabung dengan United ketimbang Newcastle, dan itu memang terbukti setelah akhirnya konfirmasi preferensi dari Sesko itu adalah bergabung dengan Man United gitu ya. Jadi valid nih gitu ya. Kita tunggu dari yang valid-valid aja karena memang banyak sekali berita yang beredar, ada yang bilang Sesko milih Newcastle gitu kan. Ternyata itu tidak benar ya. Kita masuk ke Manchester City yang berkali-kali ini secara serius diketuk pintunya oleh Roma untuk meminjam salah satu permata terbaiknya dalam diri Claudio Echeverri ya. Jadi Roma kembali datang dan secara serius ingin meminjam Echeverri dengan skema pinjam dan opsi pembelian di angka 29 juta pound sterling. Uniknya mereka menawarkan opsi buyback ya. Jadi kalau lu udah pinjam musim ini, musim depan lu permanenin dengan angka 29 juta pound. Di musim berikutnya lagi Manchester City tuh punya opsi untuk beli kembali dengan harga yang relatif aman. Itu di angka 35 juta pound. Jadi sebenarnya Roma untung 6 juta pound dengan klausa ini. City dari perspektif mereka itu bisa membuat Echeverri itu memiliki jam terbang main dan meningkatkan valuasinya, at the same time memiliki safety net untuk bisa mengambil dia kembali dengan harga yang rasional gitu. Nah ini yang membuat akhirnya negosiasi bisa flowing, karena dari sisi Manchester City-nya, gua nggak akan kehilangan Echeverri secara permanen karena ada klausa buyback. Dari Roma bisa mendapatkan 2 tahun terbaik dari Echeverri gitu. Nah kita semua tahu di kubu Roma itu banyak rekan senegaranya Echeverri sesama Argentina nih.
ada Matias Sule, ada Paulo Dybala, itu yang membuat Echeverry-nya sendiri memikirkan ini dengan serius gitu. Kayaknya boleh juga nih kalau gue ke Roma, banyak rekan senegara, kemudian pelatihnya juga percaya dengan dia. Nah, kurang lebih ini adalah formasi yang bisa kita lihat akan dicoba nanti oleh Gasperini apabila memang berhasil meminjam Echeverry. Bisa 4-2-3-1, bisa 3-4-2-1. Karena kabarnya Paulo Dybala ada kemungkinan itu pindah musim ini. Kalau itu pindah, Matias Sule dan Echeverry itu akan menjadi dua attacking midfielder di belakang Dovbyk gitu. Tapi kalau Dybala stays, ada kemungkinan itu akan berubah jadi 4-2-3-1, Dybala jadi nomor 10, Echeverry di kiri dan di kanan itu Matias Sule. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Ini akan menjadi berita yang sangat baik untuk fansnya Roma. Kita masuk ke Newcastle United ya. Dengan penolakan lagi-lagi setelah ditolak oleh Joao Pedro yang lebih memilih Chelsea ketimbang Newcastle, ditolak lagi oleh Hugo Ekitike yang memilih Liverpool ketimbang Newcastle, ditolak lagi oleh Benjamin Sesko yang memilih Manchester United ketimbang Newcastle. Ini akhirnya harus memiliki opsi-opsi yang lain. Jadi ada 3 opsi yang bisa diakselerasi oleh Newcastle United setelah penolakan Sesko. Nomor 1, kalian udah tahu itu adalah Wissa yang mungkin secara usia udah cukup udah cukup senior ya, 28 kalau nggak salah. Jadi resale value-nya nggak ada gitu. Ini mungkin sedang dipertimbangkan, tapi kita nggak tahu apakah akan diseriusi atau enggak. Nomor 2, kalian pasti tahu Nicholas Jackson ini juga sudah dibahas gitu. Tapi Chelsea tidak akan melepas Jackson dengan harga murah juga ke Newcastle. Makanya Newcastle menemukan opsi berikutnya. Itu adalah Samu Omorodion. Yang sebenarnya musim lalu itu hampir dibeli oleh Chelsea. Dan tiba-tiba batal. Jadi dari Atletico Madrid hampir dibeli Chelsea, akhirnya dia ke Porto gitu. Samu Omorodion adalah tipe striker yang mirip-mirip lah sama Nicholas Jackson gaya mainnya gitu. Mungkin yang berbeda sekarang dia udah mendapatkan menit bermain lebih banyak di Porto setelah pindah dari Atletico. Sehingga kalau kita lihat statistiknya, dia main 3.400 menit, 45 penampilan, 27 gol dan 5 assist. Nah, ini bisa dipertimbangkan secara serius untuk menjadi opsi yang lebih rasional ketimbang Wissa. Karena secara usia dia masih muda. Ini masih 22 apa 21 gitu, gue lupa. Coba dikoreksi nanti kolom komentar. Nah, secara usia lebih bagus, lebih muda, jadi punya resale value yang tinggi, dan memang ini harganya nanti yang harus dilihat. Apakah dia lebih mahal ketimbang Nicholas Jackson atau lebih mudah atau lebih murah? Ini yang bisa menjadi nanti bargaining point Newcastle untuk bisa memilih mana calon berikutnya yang akan lebih di maksimalin gitu ya. Ya kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Sementara ini menjadi jelas, itu akan menunda kepindahan Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool gitu. Nah, kita kalau ngomong-ngomong tentang Isak, kita bahas Liverpool dulu deh ya. Kemarin gue udah sampein ke kalian bahwasannya Harvey Elliott menyampaikan keinginannya untuk pindah. Nah, gayung bersambut, ada ketertarikan dari Leipzig ya. Dan kemarin juga ini breaking news dari Athletic menyampaikan bahwasannya Leipzig secara resmi sudah mengontak Liverpool untuk menyampaikan keinginannya mengakuisisi seorang Harvey Elliott. Nah, kenapa ini tiba-tiba melakukan pergerakan yang serius? Karena gue udah sampein juga kemarin, Xavi Simons ini nunggu hari doang nih teman-teman. Jadi Xavi Simons akan segera pindah ke Chelsea. Itu maharnya bisa sekitar 50 juta pound, 40-50 juta pound. Jadi Leipzig punya cash nih. Ini yang akan dipakai diputar untuk bisa mengakuisisi seorang Harvey Elliott untuk menggantikan Xavi Simons di Leipzig gitu. Nah, gayung bersambut, memang Harvey Elliott juga seperti yang gue jelasin, dia pengen ada satu tempat di skuad Piala Dunianya Inggris ya tahun depan. Jadi dia harus main reguler, dan opportunity ke Leipzig ya nggak bisa dilewatkan begitu saja gitu. Dan ini akhirnya secara serius diterima oleh Liverpool untuk berdiskusi. Kita lihat apakah nanti akan tercapai kesepakatan dari sisi transfer fee, karena ekspektasi Liverpool agak sedikit tinggi untuk menjual seorang Harvey Elliott. Dia nggak mau jual murah, dia pengen at least negosiasinya di 50 juta pound. Apakah itu rasional atau tidak, itu yang nanti sedang
timbang oleh Leipzig. Dan uang untuk bisa mendatangkan seorang Alexander Isak itu resmi sudah terkumpul dengan konfirmasi Darwin Núñez itu mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk pindah ke Al Hilal. Jadi Liverpool sudah menyepakati transfer Núñez dengan Al Hilal dengan mahar transfer sekitar 53 juta euro ya. 53 juta euro plus nanti ada add-on lagi. Jadi ini kalau add-onnya terpenuhi bahkan bisa mencapai angka 63 juta euro. Jadi ini harga yang mahal banget karena sebenarnya Darwin Núñez juga dibelinya kan 70 juta pound, sekitar 70 juta pound gitu. Jadi ini sebenarnya jual untung gitu. Ini tinggal kesepakatan personal doang yang belum tercapai antara Darwin Núñez dan juga Al Hilal gitu. Klubnya mah udah setuju gitu dengan angka segini. Jadi kalian bayangin jual Luis Diaz 65 juta pound. Jual Darwin Núñez 53 juta euro. Cash reserve masih dari Liverpool ada. Jadi seperti yang gue bilang jangan kaget kalau di penghujung penutupan bursa transfer Isak beneran pindah dengan transfer rekor 1 Britania Raya. Dengan transfer ini kalau Newcastle minta 150 juta pound, Liverpool ada uangnya. Nih gue bayar my friend nih gitu kan, karena gue habis dapat duit Arab nih gitu kan. 150 doang bayar gitu kan ya. Jadi fans Liverpool tenang aja, ini memang agak sedikit waiting game, permainan saling tunggu-tunggu. Tapi yakinlah kalau Newcastle dapat striker, peluang kalian gede banget untuk bisa mendapatkan Alexander Isak, and it's gonna be the best transfer window yang pernah kalian jalani. Oke? Berikutnya gue pengen berbicara sedikit tentang cedera ACL yang menjadi momok penghancur karir seorang pemain sepak bola. Dan secara khusus di musim lalu, itu banyak sekali terjadi permasalahan ACL ini. Gitu. Kalau kita lihat daftar pemain sepak bola yang kena cedera ACL musim lalu, itu banyak banget. Dimulai dari Rodri, Manchester City, Gabriel Jesus, Lisandro Martinez, Radu Dragustin di Tottenham, Eder Militao Real Madrid, Ter Stegen, dan Gleison Bremer di Juventus dan juga Mauro Icardi. Ya, jadi ini udah menjadi cedera yang cukup jamak didapatkan oleh beberapa pemain, dan yang paling memorable buat gue pemain yang paling jago dan akhirnya kena ACL ini dan bikin permainannya berubah itu adalah Ronaldo Nazario alias R9, original Ronaldo, yang bikin dia beda banget di Inter Milan gitu. Sebelumnya ketika dia di PSV, Barcelona, unstoppable. Kemudian kena ACL, beda banget walaupun masih tetap jago ya gitu. Nah, kenapa gue mau bahas ini? Karena ada satu bakat, menurut gue bakat yang luar biasa yang Indonesia punya, yang akhirnya hilang karena ACL ini gitu. Yang ingin gue bahas secara personal di bintang tamu gue berikutnya. Buat gue ini cerita yang personal banget dan ingin gue highlight. Kenapa? Karena menurut gue Indonesia tuh gak kekurangan bakat. Indonesia tuh bahkan arguably gak perlu naturalisasi gitu. Karena bakatnya tuh banyak sebenarnya. Cuman yang perlu kita benahi adalah pembinaan dan bagaimana agar cerita seperti tamu gue berikut ini tidak terulang lagi. Apabila ada pemain yang begitu bakatnya luar biasa, kita tahu dari dini cedera ACL, segera kita treat gitu. Kita berikan perawatan yang proper sehingga dia tidak hilang gitu bakatnya. Nah, gue pengen menceritakan cerita ini ke kalian di tamu gue yang berikut ini karena gue pernah secara personal ngajak dia untuk bisa trial ke Manchester City, saking bagusnya nih ini anak bakatnya ya. Dan gue ingin intro, selamat datang Hamzah Lestaluhu. Oke, APH, Aliansi Pembela Hanif. Sekarang gue sudah bersama salah satu pemain yang di masa mudanya sempat kenal dengan gue dan gue sangat appreciate permainannya. Selamat datang Hamzah Lestaluhu. Siap. Apa kabar Hamzah? Alhamdulillah baik bang. Kita udah 8 tahun gak ketemu ya? Iya bang, 8 tahun. Berarti itu terakhir gue ketemu lu masih 17 apa 16 gitu ya? Masih sekitar 17 tahun ya? Dulu pertama kali gue ketemu Hamzah itu umur gue 30 tahun.
Sekarang udah 38. Hamzah sekarang udah 24 berarti 24. ya. 24 tahun, luar biasa. Ini adalah sebuah cerita yang sangat personal buat gue gitu. Tentang Hamzah, karena keberadaan Hamzah, perkenalan gue dengan Hamzah itu terjadi ketika gue berada di PSSI sebagai Direktur Media Hubungan Internasional. Saat itu kita sedang persiapan menuju AFF ya, Hamzah ya gitu. Ya. Dan Hamzah tergabung ke timnas U19. U16. U16 U16 bersama Fahri Husaini. Ya. Coach Fahri ya. Ya, Coach Fahri. Ya, Coach Fahri. Gitu. Jadi ada beberapa rangkaian persiapan sebelum menuju turnamen utama. Gitu, ada pemanasannya lah ya. Bisa dibilang gitu. Lawan, gue yang paling ingat sih pertandingan lawan Filipina kalau nggak salah. Kita ketemu lawan Filipina di friendly match menang 8-0 ya. Iya. Lu cetak berapa gol waktu itu? Waktu itu 1 atau 2 ya. Tapi asis ada juga kan? Asis ada kan? Asis ada. Gitu. Jadi di pertandingan itu my friend, di pertandingan itu adalah kulminasi dari menunjukkan betapa bagusnya dia sebagai seorang pemain gitu. Jadi gue pengen ngasih konteks dikit. Gue takutnya atau gue yakinnya banyak penonton, terutama para aliansi pembela Hanif, ini nama panggilan penontonnya APH. Itu di saat Hamzah berusia 17 tahun itu, mereka nggak tahu seberapa bagusnya Hamzah bermain. Itu yang pingin gue jelaskan ke penonton gitu ya. Dan mungkin menurut pendapat gue, Hamzah juga nggak tahu seberapa bagusnya diri Hamzah di usia 17 tahun pada saat tergabung di tim itu. Gitu. Ya. Karena lu orangnya humble banget lah kalau gue lihat gitu. Pertemuan terakhir kita tuh kalau nggak salah waktu lagi pelepasan tim ya. Lagi pelepasan tim buat berangkat AFF 2017 ke Vietnam itu. Ke Vietnam. Ya. Itu Hamzah udah cedera ya pada saat itu. Udah cedera. Pakai tongkat kalau nggak salah. Tongkat. Duduk di sebelah Randy Juliansah. Iya. Iya, gue inget tuh. Itu di situ gue personally nyamperin Hamzah, gue bilang Hamzah cepet sembuh. Kalau misalnya udah sembuh kabarin gue gitu. Mainnya kalau bisa jangan hilang gitu, karena gue pengen banget waktu itu ngajakin lo trial ke Manchester City. Iya. Gitu, karena begitu kagumnya gue sama permainan lo gitu. Jadi untuk memberikan konteks teman-teman para APH, jadi di ketika gue ada di Manchester City itu sering banget nonton pertandingan youth. Iya. Jadi U19, Elite Development Squad, ada International Premier League namanya. Jadi kayak Liga Champions-nya untuk youth-nya gitu, yang kayak U21, U19 gitu. Nah, itu kayak lawan Celtic, kayak lawan MU, kayak lawan itu sering banget. Nah, itu gue sempet banget menyaksikan permainan-permainan pemain-pemain muda yang sekarang tuh udah membela tim-tim gede gitu. Kayak Tosin ada Rabiot, sekarang di Chelsea kan. Nah, dulu gue nonton youth-nya. Jadon Sancho, sekarang udah di MU, dulu gue nonton youth-nya. Angelino sempat ke Roma, Leipzig, gue nonton tuh youth-nya. Angus Gunn dan macam-macam lah. Jadi banyak banget pemain-pemain di level pertandingan muda tuh gue udah nonton tuh dari situ. Dan menurut gue cuma ada 2 tipe permainan anak-anak muda di Eropa. Satu yang punya fisik bagus, gede, gelondong gede, otot gitu kan, shooting kenceng, di body nggak ini gitu. Tuh gue ngelihatnya dalam diri Olivier Encam. Jadi dia sempat ke Udinese, sempat kemana. Gue sering nonton lah youth-nya gitu. Dan satu lagi yang kenceng, sayap gitu, kayak Angelino, Jadon Sancho gitu. Nah udah tipenya kayak gitu. Tapi gak ada yang main kayak lu, Ham. Gak ada yang main kayak lu. Kalau gue coba tarik garis lurus ya, yang main kayak dia itu di generasi lu tuh kayak Isco. Tahu pemain Real Madrid nih dulu ya? Iya. Isco. Sebelumnya di Malaga dia main nomor 10. Lu trequartista kan? Di timnya Fahri, U16 trequartista mainnya, nomor 10. Jadi teman-teman, ketika dia pegang bola, itu ada satu ungkapan yang gua pengen sampaikan adalah ada element of surprise. Yang itu gak bisa ditebak oleh lawan. Jadi ketika lu pegang bola nih, di posisi nomor 10 itu gua penonton lawan lu tuh nggak bisa nebak lu mau ngapain. Jadi lu mau passing, lu mau shooting, lu mau dribbling, kita tuh semua nunggu kayak nahan napas, ngerti gak sih lu? Kan lu terima bola nih. Jadi ada elemen elemen magis, elemen of surprise yang kayak anjir dia bisa begini, dia bisa, tiba-tiba lu ngasih movement badan yang tiba-tiba ngelepasin teman lo yang lain, tiba-tiba lo langsung
through ball, tiba-tiba lu dribbling sendiri. Dan gue inget banget nih, gue pengen ngangkat satu quotes dari Dirtek timnas kita pada saat itu, Danur Windo, tolong dimunculin Bang Yafet. Pada saat gue nonton bersama lu main di friendly match yang sama Filipina yang kita menang 8-0 itu. Bang. Saking samanya nih gue sama Danur Windo nih reaksi nonton lu tuh ya. Dia bilang gini, setiap bola sampai ke kakinya Hamzah selalu terjadi keadaan berbahaya untuk lawan. Jadi tuh lawan kayak nunggu nih, waduh, dia mau ngapain ya dia kayak. Nah sekarang pertanyaan gue yang pertama sama gue adalah, lu sadar nggak lu main sebagus itu? Gak, maksudnya gimana ya? Gak pernah sadar sama sekali bang. Jadi menurut lu tuh normal aja gitu? Normal aja. Apa yang lu tampilin itu kayak ya udah nih gue lagi main gitu kan? Iya. Sekenanya lu aja gitu? Iya. Gak pernah sadar dengan penampilan Hamzah seperti yang dulu itu bang. Oke. Jadi benar-benar lu cuman menampilkan penampilan terbaik gitu ya, dikasih kesempatan gitu. Terus ya udah main aja gitu. Iya bang. Tapi lu nggak ngeh nih dengan, maksudnya dampak yang gue berikan terhadap lawan itu sebegitunya gitu? Nggak pernah sama sekali sih. Wah Edan, ini benar-benar nih anak emang humble banget guys. Jadi pertama nih berarti lu emang nggak realize ya? Iya. Oke, baiklah gitu. Isi. Nah sekarang pertanyaan kedua nih. Iya bang. Ya. Ini kayaknya gua Om Danur nih sepakat nih. Ini tuh tim U16 itu akhirnya kan berangkat nggak sama lu. Iya. Ya. Iya bang. Karena lu cedera itu. Nah, tetapi ini aslinya adalah tim yang dibangun di sekitar lu Ham. Itu lu sadar nggak? Kalau kayak bangun tim untuk saya itu saya nggak pernah sadar sama sekali. Di sekitar lu. Di sekitar jadi saya gini, itu. Tapi Hamzah itu nggak pernah sadar bang. Nggak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Jadi ini lu sebagai core timnya, ya. Jadi pemain-pemain lain itu ditaruh untuk mengkomplement lu, untuk membuat tim ini berbahaya, untuk kekuatan terbaiknya karena ada lu gitu. Itu lu nggak sadar juga? Nggak pernah sadar sama sekali bang. Oke. Itu juga lu gak sadar? Gak sadar. Yang gantiin lu di AFF jadinya siapa? David? Waktu itu posisinya? David Maulana? Iya. Oke. David mainnya lebih direct kan? Iya. Dia lebih gitu. Kayak direct bola gitu. Iya. Lebih inilah ya. Kayak kalau pemain tuh ibaratnya kayak siapa David Maulana? Kayak Scott Parker atau ya yang lebih direct gitulah. Kalau lu kan gue gak bisa, kayak yang gue bilang tadi Isco. Tapi kalau di generasi gue itu adalah Francesco Totti. Mungkin lu gak ngeh, mungkin orang ngerasa kayak anjing lebay. Tapi beneran pas gue nonton, itu perasaan yang gue rasain. Dan gue udah nonton banyak pemain loh Ham. Gue nonton David Silva langsung tiap minggu. Gue nonton Kevin De Bruyne. Gue nonton Aguero. 6 shoot yang dia keluarin lawan Newcastle, 5-nya jadi gol, 1 kena tiang Ham. Jadi ketika gue ngomong, itu gue gak ada sedikit pun bumbu-bumbu gitu. Jadi perasaan yang gue rasain ketika gue nonton lu itu persis sama ketika apa yang gue sebutin dan ngelihat pemain-pemain yang emang punya dampak sebesar itu Ham. Lu masih nggak sadar juga tuh? Nggak sadar sama sekali. Oke. Boleh cerita nggak tentang Coach Fahri sedikit? Jadi dia kan yang pertama kali ngasih lu kesempatan di timnas U19. Seberapa dekat lo sama Coach Fahri? Sama Coach Fahri itu dekat sekali bang. Waktu itu sebelum Hamzah masuk di timnas 16 nih, kan waktu itu Hamzah tergabung di Akademi Asad di Purwakarta, punyanya Pak Deddy Mulyadi. Setelah itu ada seleksi timnas 16 yang turun mantau itu langsung Coach Fahri di Purwakarta juga. Terus Hamzah seleksi hari pertama. Setelah itu Hamzah berangkat ke Inggris. Waktu itu ada kesempatan buat trial di Quick Park Rangers itu bang. QPR. Hamzah di sana sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah. Setelah itu kembali. Setelah kembali, nama dipanggil ke timnas 16. Setelah itu masuklah tahap seleksi di Sawangan. Sekitar 100 lebih lah di tahap sampai 55. Sampai 55 pemain, terus di tahap lagi sampai sisa 33 atau 30 tuh langsung tim dibentuk. Setelah itu dekatlah sama Coach Fahri itu sampai sekarang nih. Sampai sekarang juga masih komunikasi sama Coach Fahri. Terus Coach Fahri juga sempat nawar buat gabung ke
Lamongan. Oh, Persela Lamongan. Ya, cuman waktu itu kan Hamzah sudah terikat kontrak dengan Karo. Oke. Jadi secara hubungan dekat sekali. Ya. Kan biasanya setiap pelatih itu memberikan sebuah kontribusi terhadap perkembangan pemainnya sebagai seorang pemain profesional gitu. Apakah itu membentuk dari sisi psikologi, permainannya lebih berkembang. Apa yang benar-benar Hamzah rasakan kontribusi seorang Coach Fahri terhadap Hamzah secara pemain profesional yang berubah gitu dengan dilatih oleh Coach Fahri, aspek apa yang benar-benar jadi berbeda gitu. Waktu itu Coach Fahri itu dia senang ngasih latih yang orang senang main ball possession gitu. Oh, oke. Nggak suka main direct. Jadi nah disitulah Hamzah punya kekuatan di situ. Jadi Hamzah itu nggak suka mainnya yang direct gitu bang. Hamzah sukanya tuh main kayak 1-2 sentuhan, terus pindah bola lagi, kayak gitu. Terus Pak Rusani juga pernah ngomong, kamu ini tipenya sama seperti saya, nggak suka yang direct bola. Karena Pak Rusani kan dia posisinya di gelandang juga. Iya betul. Jadi mungkin kalau boleh aku simpulin itu lebih ke visi berarti ya. Dia lebih ke visi bermain gitu. Visi bermain gitu ya. Itu meningkatkan dari sisi intelijensia ketika mengambil keputusan gitu. Jadi mainnya lebih kompak, taktis gitu kan. Jadi bisa mengantisipasi keputusan diambil lebih cepat ketimbang pemain-pemain lain untuk bisa bikin build up. Oke. Jadi di aspek itu yang Hamzah ngerasa wah nih gue naik level nih dengan Fahri gitu. Itu dibawa sampai ke tim-tim berikutnya. Oke. Nah di tim-tim berikutnya itu gaya mainnya ada yang jomplang banget gak dengan karakter Hamzah sebagai seorang pemain? Tadi kan bilang gak suka direct football. Ada nggak dari series kayak Persis Solo, terus kemarin di Karo, terus sebelumnya ada nggak dapetin gaya main yang direct? Nah terus gimana Hamzah beradaptasi? Ya mau gimana bang? Ya kita jalani aja kan bang. Itu maksudnya itu dari pelatih. Jadi mau gak mau ya kita harus jalani. Cuman waktu Hamzah di Persis itu memang pelatihnya kan Coach Jackson, dia kan gak suka direct juga. Terus dapat Coach Rasiman juga, dia yang paling gak suka direct. Oke. Jadi masih nyambung lah. Ya. Oke. Cuman yang di Karo ini. Jadi ya mau gimana kan bang? Iya. Terus adaptasinya gimana? Dirubah gaya mainnya? Ya dirubah gaya mainnya. Jadi kamu latihan passing jauh gitu? Iya, latihan long pass. Oke. Ya lebih ke sana lah ya gitu. Oke. Nah, kita coba flashback dikit ya ke tim U16 yang pada saat itu akhirnya bisa juara tanpa kamu. Gitu kan pada saat itu kan. Kan kamu enggak main di pertandingan 3 pertandingan kalau 3 pertandingan akhirnya. Maksudnya juara tanpa Hamzah tuh juara tanpa Hamzah main di setiap pertandingan. Kurang lebih gitulah. Jadi kan ini tadinya yang dalam bayangan gue dan Om Danur nih pada saat itu ini timnya lu. This is your team. Lo adalah core dari tim ini. Ternyata kenyataan berkata lain lo cedera pada saat sebelum masuk ke turnamen gitu. Akhirnya ada berapa pertandingan lo miss. Apa yang lo bisa ingat dari tim itu? Selain Coach Fahri yang memberikan lo begitu banyak ilmu. Dari sisi rekan setim gitu. Apa yang lo ingat dari tim itu sehingga tim ini buat jadi juara kan gak gampang ya. Ham ya gitu. Harus butuh luck, harus butuh chemistry, harus butuh banyak hal, kekompakan. Apa yang Hamzah ingat dari tim itu? Tim itu yang saya ingat itu, jadi H-1 atau 2 itu bang. Ada sedikit problem dalam tim. Oh ada sedikit problem? Ada sedikit problem dalam tim. Ada clash? Bukan clash sih. Pokoknya ada problem sedikit di dalam tim lah bang. Oke. Jadi di dalam tim itu tuh ada beberapa pemain yang mau dicoret. Sedangkan pertandingan nih sudah tinggal 1 hari atau 2 hari tuh bang. Oke. Sudah jalan. Dicoret karena alasan disiplin atau dicoret karena alasan disiplin. Oke. Terus anak-anak semua kumpul lah. Oke. Waktu itu kan kaptennya kan David. Jadi kita semua sepakat. 1 dicoret,
semuanya dicoret juga. Oh. Karena tim ini kita sudah bangun sudah sekitar 3 tahun apa 2 tahun itu bang. Ya. Dari 2017 apa 2016 itu. Ya. Jadi satu dicoret, semua dicoret. Oke. Jadi David, kamu pergi ngomong sama coach Pari. Kalau antara yang ini dicoret, kita semua mau dicoret juga. Oh, di situ demokratisnya. Iya. Oke. Itu represent bahwasannya kalian tuh sebenarnya benar-benar kompak. Iya. Gitu. Dan diutuslah David karena memang dia kan di situnya kan kapten. Ya. Jadi kita utus David lah. Oke. Kamu ngomong sama dia berani coach. tuh ngomong sama gua aja takut sama Fahri. Ya mau gimana bang? Iya. Gimana dia nyampeinnya? Iya bang. Maksudnya daripada semua pemain yang mau terlibat buat AFF ini kan keluar. Iya. Karena Coach Fahri itu kan keras banget. Iya bang. Tapi ya begitulah. Akhirnya Coach Fahri nerima. Wah edan nih. Harusnya gue gitu juga dulu ya. Karena yang mau dicoret ini pemain intinya bang. Oh, gue tahu tuh. Berarti salah satu dari nama-nama itu. Iya. Oke, bukan striker kan? Striker. Oh striker, ya oke lah. Striker sama winger. Ya oke. Jadi ya mau gimana? Ya. Jadi nggak bisa dicoret kan? Jadi lanjut lah. Oke. Sampai juara. Strikernya poster boy lagi itu. Iya. Waduh. Poster boy. Iya. Oke, paham gue. Oke. Nah, apa menurut Hamzah yang menjadi kepingan puzzle yang membuat ini tim akhirnya bisa juara? Jadi kan ada Hamzah di situ, ada Randy di situ, ada David di situ. Ini kan mungkin kalau kita tarik ya, tim-tim yang juara itu punya sesuatu yang saling melengkapi gitu. Jadi apa sih menurut yang menjadi faktor menurut Hamzah nih akhirnya tim bisa juara? Waktu itu Hamzah gak ada. Tapi di situ ada Andre. Oke. Andre bisa ganti peran Hamzah waktu itu. Oke. Terus pokoknya Andre itu sama seperti Hamzah. Oke. Cuman Andre dia kebanyakannya mainnya long. Oke. Bedanya sama Hamzah kan. Oke. Hamzah kan lebih senang mainnya kayak passing gitu. Yeah. Jadi Andre itu dia kayak box to box itu bang. Yeah. Naik turun bertahan. Ya pokoknya Andre lah yang jadi peran di situ. Puzzle kepingannya tuh menurut Hamzah adalah Andre. Iya. Oke. Di tengah memang yang lainnya juga sudah ada yang sudah ada mengisi peran masing-masing. Iya, cuman Andre itu yang Hamzah nonton itu Andre yang memang bagus sekali. Oke. Di Timnas 16 itu waktu itu. Oke. Aku mau izin nih Ham, boleh nggak kita flashback dikit ketika kamu pertama kali kena ACL? Boleh. Itu, boleh nggak kamu jelasin gambaran memorinya pada saat itu seperti apa kejadiannya dan apa yang ada di pikiran kamu ketika akhirnya dikasih tahu cederanya ACL? Waktu itu awal kena. Ya. Hamin 4 kita berangkat ke Vietnam buat AFF pertama itu bang. Ya. Kenanya pas kita uji coba lawan Persija U20 kalau nggak salah. Mainnya di Cijantung. Tuh nggak disiarin tuh. Tuh gue ingat tuh nggak disiarin tuh. Gak ada sama sekali. Gak ada. Dan gue tahu dari teman-teman PSSI, Hamzah cedera. Aduh, gue langsung. Itu katanya uji cobanya tertutup. Tapi itu supporter banyak sekali. Oke. Cederanya tuh pas persis Ibrahimovic. Ibrahimovic heading, naik heading, jatuh, kakinya satu tumpuan aja itu. Oke. Terus kayak ke dalam gini bang. Ke dalam. Iya. Setelah itu tuh Hamzah belum diganti bang. Oh jadi main terus? Berapa menit? Jadi setelah pas cedera, Hamzah keluar, dipakai semprot itu, terus dikasih es, gak sakit lagi bang. Masuk lagi. Masuk, pas Hamzah jogging, kok sakit lagi. Hamzah berhenti, Hamzah stressing. Udah gak sakit lagi. Hamzah coba lari lagi nih. Pas dapat bola, Hamzah langsung coba passing pakai kaki kanan kan. Kok sakit? Langsung Hamzah keluar, gak pakai ngomong lagi ke coach. Langsung Hamzah keluar. Tiba-tiba pas balik ke mes itu dia sudah bengkak. Jadi kalau bengkak gitu kan dia gak bisa langsung MRI. Tunggulah 3 hari. 3 hari itu dia bengkak udah mulai turun. Terus MRI waktu itu di rumah sakit Pelni kalau nggak salah.
Setelah operasi, setelah MRI, hasilnya keluar, katanya cuman kayak sobekan aja, sobekan di ACL. Cuman Hamzah bilang kalau sobekan dia nggak goyang. Oke, jadi udah berasa tuh ya? Sudah berasa. Iya. Setelah tim berangkat ke Vietnam, 2 minggu lah mereka di Vietnam itu. Terus mereka balik. Hamzah balik lagi ke Ambon sama ibu sama ayah. Karena tim berangkat, Hamzah bilang ke Coach Ricky, Coach boleh ayah sama ibu temanin Hamzah di mes. Karena Hamzah kan sendiri. Betul. Semua kan berangkat. Iya, sendirian di situ. Jadi ayah sama ibu datang lah. Temani Hamzah 2 minggu. Tim nyampe sore, Hamzah malamnya berangkat ke Ambon. Buat coba alternatif pengobatan alternatif pengobatan di sana. Tapi ya sama aja kan. Jadi kembali lagi TC, udah enakan itu, latihan lagi, sakit lagi, istirahat lagi 2 minggu, latihan lagi. Jadi Hamzah bilang kok gak enak, gak sama seperti sebelum kena. Hamzah bilang cobalah MRI lagi. Setelah MRI ketahuanlah putus. Oh, jadi karena dipaksain itu ya? Karena dipaksa terus kan. Mungkin dari awal sobek, hanya sobek, tapi karena nggak langsung dioperasi atau ditangani, jadinya putus. Tapi setelah itu, ya gimana lagi ya Bang ya? Namanya negara membutuhkan kita kan. Apapun pasti kita lakuin aja kan. Udah putus, ya Hamzah main aja. Selama 1 tahun itu sampai juara di 2018 itu. Karena waktu itu kan memang Coach Fahri nggak mau Hamzah buat ini dulu, buat operasi dulu. Kata Coach Fahri, udah mending sekalian lah sampai semua turnamen selesai, baru setelah itu kamu operasi. Terus kata Hamzah, ya udah Coach, kalau memang Coach maunya kayak begitu, terus memang kalau memang Coach masih pengen Hamzah di tim, ya mau gimana lagi, Hamzah jalanin aja. Wah, edan. Ini ada sempat pemikiran nggak kalau misalnya dengan melakukan itu akan mengorbankan karir Hamzah sebagai seorang pemain? Hamzah itu sempat ngobrol sama dokter. Dok, ini gimana? Kalau udah putus gini bahaya gak ke tulang rawan? Kata dokter, bahaya, mending kamu operasi. Terus saya bilang, dok, saya ini pengen operasi, cuman memang dari Coach Fahri ini. Dia bilang, udah mending habisin dulu semua pertandingan, baru naik meja operasi. Dan akhirnya dioperasi, itu dibantu sama PSSI? Dibantu sama PSSI. Sampai selesai semua? Semuanya ditanggung, biaya operasi, biaya kosan, biaya makan, semua ditanggung. Luar biasa, Itu sebuah moment of realization. Gue ngerasa kayak mimpi gue ngelihat lo di Eropa hilang, Ham, jujur aja. Dan setelah ACL itu, ngerasa apa yang berubah nggak dari permainan lo? Misalnya udah selesai dioperasi nih, kena ACL kan, udah dioperasi. Apa yang berubah? Yang lo rasain sendiri nih dari permainan lo? Yang saya rasain itu gaya lari. Gaya lari? Ya, gaya lari itu macam beda gitu Bang. Kayak sentuhan gitu beda? Kalau sentuhan sih enggak Bang. Cuman gaya lari terus kayak mau long bola gitu, takut. Terus kayak mau tabrakan sama orang, itu takut. Terus kayak mau pas orang passing, kita mau kontrol langsung balik badan tuh gak bisa lagi Bang. Takut gitu. Banyak karena sugesti takut atau karena memang jadinya karena cedera itu jadi nggak bisa ngelakuin gerakan yang sebelumnya bisa? Iya Bang. Oh I see. Jadi nggak bisa nih gak jadinya. Bisa. Wah jadi emang benar-benar ya. Dulu kan mungkin ya kita bisa recap kan. Ronaldo Nazario R9 itu ACL. Ibrahimovic itu ACL. Banyak pemain-pemain yang memang setelah kena ACL tuh nggak balik lagi seperti itu pemainan. Dan jujur banget mimpi gue tuh sebenarnya ngeliat lu main di Eropa. Saking bagusnya lu main. Dan berita lu kena ACL itu sangat memukul gue jujur aja. Karena tuh gue udah nyiapin sebenarnya kayak gue kapan balik ya gitu. Gue pengen ngajakin lu. Dan bahkan
gue kepikirannya sebenarnya tuh penghalang lu tuh bukan skill menurut gue. Penghalang lu tuh bukan skill, mah udah ada, visi apa segala macam udah. Yang bisa gue kasih ke lu sebenarnya itu adalah di momen itu yang pengen gue kasih itu adalah bagaimana mempersiapkan lu. Bahasa, budaya, mindset. Jadi kayak ya lo kalau mau jadi pemain profesional lo harus berkorban. Jadi ya beberapa privilege yang biasanya didapatkan oleh anak-anak muda, senang-senang apa ini, yaitu harus dikorbanin gitu. Belajar gimana get along sama orang di sana. Even gue pun sebagai jurnalis gue butuh waktu 6-7 bulan buat diterima sama mereka, dapetin earn respectnya mereka, apalagi pemain kan, dimana di situ kan persaingannya edan, iya kan, lo ngerasain mungkin pas trial di QPR kan, wah langsung ini pemain dari mana nih gitu kan, itu dulu kan, semua tapi kan dibuktiin di lapangan. Nah mungkin yang akan menjadi penghalang lu ya itu tadi tuh bahasa, pola pikir gitu ya, motivasi, gimana biar persisten, itu yang sebenarnya pengen gue kasih ke lu. Karena masalah skill udahlah Ham, gue udah ngelihat banyak lu pada saat itu, men, itu lu keren banget, jauh lu sama yang gue lihat. Angelino nggak ada papanya malu, beneran, yang gitu main Spanyol tuh nggak ada papanya malu. Ini mah elah nih kalau dia bener deh, itu aja yang kurangnya. Sebenarnya itu yang pengen gue sampein sama penonton kita. Kalau Indonesia tuh nggak kurang bakat menurut gue. Lu salah satu living proof gitu, dan gue harap lo bisa tetap mengejar mimpi lo sebagai seorang pemain profesional. Dan next terakhir nih pertanyaan gue adalah, setelah selesai main bola Hamzah mau ngapain? Ada kebayang nggak ngapain gitu? Rencana sih mau kerja. Mau kerja? Kerja kantoran atau apa nih? Ya kerja apa aja yang penting halal. Wah gila. Dan Hamzah top banget. Thank you Hamzah. Sudah meluangkan waktu. Gua doain semoga Hamzah segera dapat klub lagi. Amin. Segera, kemudian juga tetap bisa lebih panjang karirnya dan menikmati tahun-tahun terbaik lo sebagai pemain profesional. Thank you Hamzah. Siap.